Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas psikologi B3 dengan dosen pengampu Bapak Tri Setiawan Pamungkas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai psikologi dan kinerja pegawai. Next slide. Kelompok 9 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aurel Cahyadi, Berliana Lestari, Grace Rita Rovina, Ilma Nurul Sima, dan Poppy Kemala Putri. Next slide. Yang pertama adalah pengertian psikologi dan kinerja pegawai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian psikologi dan kinerja pegawai. Pengertian psikologi menurut Mayer Richard yaitu sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang analisis proses mental pada manusia serta struktur daya ingat. Atau bisa dikatakan sebuah memori untuk memahami perilaku atau tingkah laku manusia. Untuk pengertian kinerja pegawai, Gibson menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakter individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Next. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama ada kedisiplinan. Setiap karyawan diharapkan memiliki sikap disiplin untuk mengikuti aturan perusahaan dan melaksanakan tugas masing-masing. Perusahaan juga dapat membuat kebijakan yang akan mempengaruhi sikap disiplin karyawan. Yang kedua ada ketersediaan peralatan dan barang. Dengan adanya peralatan dan barang dapat menunjang kelancaran tugas karyawan. Seperti dengan adanya mesin fotokopi di kantor, maka pegawai dapat melakukan tugasnya tanpa adanya kendala. Yang ketiga, lingkungan kerja. Titik kunci dari produktivitas karyawan adalah tempat kerja yang sehat. Perusahaan harus memperhatikan tata ruang kantor apakah sudah memenuhi kaidah pencahayaan dari sirkulasi udara yang sesuai. Yang keempat ada job description dan tanggung jawab. Perusahaan harus mampu menempatkan karyawan pada tim kerja yang tepat untuk menunjang keberhasilan perusahaannya. Yang kelima ada visi, misi, dan budaya organisasi. Dengan adanya visi misi, maka perusahaan akan mempunyai tujuan dan budaya organisasi mengiringi visi misi untuk mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Yang keenam ada pelatihan dan pengembangan diri. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan diri, diharapkan dapat menghasilkan karyawan atau pegawai yang profesional dalam menangani pekerjaan. Yang ketujuh ada sistem komunikasi dan cara kerja pimpinan. Sistem komunikasi dan cara kerja pimpinan. Dengan cara kerja pimpinan jika berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan dan juga kinerja pegawai. Dengan adanya pimpinan yang baik seperti disiplin dan tanggung jawab, maka akan menghasilkan karyawan atau pegawai yang seperti itu juga dan diharapkan dapat memajukan perusahaan. Yang kedelapan ada bonus dan insentif. Seperti yang kita ketahui bahwa upah merupakan salah satu faktor krusial dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain gaji pokok dan tunjangan tetap, perusahaan harus merancang paket benefit agar kinerja karyawan tetap terjaga. Next slide. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kinerja pegawai yang baik itu. Pegawai yang baik itu 1. Memprioritaskan pekerjaan dan mengelola waktu dengan baik. 2. Berorientasi pada target. Pekerjaan harus dilakukan dengan tujuan pribadi dan perusahaan. Setiap orang harus berkontribusi pada target perusahaan. Setiap orang harus belajar bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik adalah melalui kinerja yang optimal. Ini merupakan salah satu ciri karyawan yang berkualitas. Ketiga, bermotivasi tinggi. Seorang pegawai hebat selalu memiliki stamina untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dirinya biasa menentukan laju pekerjaan yang dapat ditiru orang lain. Jika ingin dihargai atasan atau rekan kerja, pastikan untuk bekerja maksimal. Jadilah yang terbaik sesuai kemampuan. Next. Keempat adalah menjaga hubungan sosial. Menjaga hubungan sosial
yang baik dengan karyawan lain merupakan salah satu tindakan seorang pegawai yang berkinerja dengan baik. Karena dengan memiliki hubungan yang baik, seorang tidak akan memiliki masalah yang bisa berakibat fatal dengan kinerjanya di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah sabar dan bekerja keras. Memiliki sikap pekerja keras sangat penting saat seorang pegawai tengah meniti karir. Jadilah orang yang selalu siap melakukan pekerjaan, berani dan sabar dalam bekerja dapat membuat seorang pegawai menjadi orang yang dipercaya dalam berbagai tugas penting. Demikian dari slide-nya. Next slide. Selanjutnya, aspek penting dalam kinerja pegawai. Ustaz Umar membagi aspek-aspek kerja sebagai berikut: mutu pekerjaan, kejujuran karyawan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, keandalan pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan pemanfaatan aspek kerja. Aspek-aspek ini juga digunakan sebagai pengukur kinerja karyawan. Pengukuran kinerja juga digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh perjalanan kinerja karyawan dan bagaimana perkembangannya terhadap tujuan besar perusahaan tersebut. Berikutnya adalah peran psikologi. Jadi peran yang pertama yaitu proses input. Jadi dalam hal ini dilakukan mulai dari proses rekrutmen, seleksi penerimaan pegawai, serta penempatan pegawai setelah diterima. Yang kedua adalah sebagai mediator dalam hal produktivitas. Jadi dengan ikut andil melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan manajemen keamanan kerja, dan teknik-teknik pengawasan kinerja, meningkatkan motivasi dan moral kerja pegawai, lalu menentukan sikap-sikap kerja yang baik dan mendorong munculnya kreativitas pegawai. Yang ketiga adalah sebagai mediator dalam hal pemeliharaan, digunakan untuk melakukan hubungan industrial, yaitu pengusaha, buruh, pemerintah, lalu memastikan komunikasi internet dengan perusahaan berlangsung dengan baik, ikut terlibat secara aktif dalam penentuan gaji pegawai, dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Lalu pelayanan berupa bimbingan konseling dan terapi bagi pegawai-pegawai yang mengalami masalah-masalah psikologi. Yang keempat adalah proses output, yaitu ikut terlibat dalam melakukan penilaian kinerja, mengukur produktivitas perusahaan, dan mengevaluasi jabatan dan kinerja pegawai. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa psikologi memiliki pengaruh serta peran yang sangat penting dalam kinerja pegawai. Untuk mencapai keberhasilan dalam berorganisasi, psikologi memiliki pengaruh yang besar dalam kinerja pegawai untuk membuat usahanya menguntungkan. Psikologi dalam konsep kinerja pegawai berfokus pada upaya peningkatan kapasitas seseorang dan dianggap sebagai faktor inti dalam kinerja seseorang. Karena kompleksitas aspeknya hadir di dalamnya yang mampu memberikan kemampuan kognitif dan motivasi untuk mendukung setiap proses untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, psikologi juga berperan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan kerja atau kinerja, meningkatkan moral karyawan. Maka, karyawan dipandang sebagai makhluk fisiologis, sosiologis, psikologis, dan egois. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.